Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran diferensi pada mata kuliah Statistik Dasar. Dosen pengempu Ibu Juwitaning Mustika SPD. Disusun oleh Arif Gunawan dengan NPM 2301061004 dan Fadila Hanafia dengan NPM 2301061010. Langsung ke materi. Statistika dasar, ukuran diferensi dengan poin 1, jangkauan range atau R. Jangkauan data tunggal, jangkauan data berkelompok, jangkauan antar kuartil atau sering disingkat JK, dan jangkauan semi interkuartil sering disingkat dengan QD. Poin 2, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Di dalamnya ada poin simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Pada poin 3, variance. Di variance itu ada poin variance data tunggal, variance data berkelompok. Sedangkan pada poin 4, simpangan baku atau standar deviasi mencakup tentang simpangan baku data tunggal. Dan materi selanjutnya adalah ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah ukuran sejauh mana titik data dalam kumpulan data tersebut dari nilai rata-rata. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana data tersebut dan dapat membantu menentukan apakah data tersebut terdistribusi merata atau tidak. Jadi dengan adanya ukuran penyebaran data, maka penggambaran kumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Pada poin 1 ada jangkauan atau range R. Rentang adalah ukuran dispersi yang mengukur selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam kumpulan data. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana data tersebut dan dapat membantu menentukan apakah data tersebut tersebar merata atau tidak. Rentang adalah ukuran dispersi yang sederhana dan mudah dihitung dan dapat digunakan untuk membandingkan distribusi data yang berbeda. Jangkauan data tunggal. Jangkauan data tunggal mengacu pada rentang nilai yang mencakup variasi dalam data mengenai tempat tinggal individu atau kelompok. Bila ada sekumpulan data tunggal X1, X2 sampai Xn, maka jangkauannya adalah jangkauan atau sering disingkat R sama dengan Xn min X1. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, tentukan jangkauan data berikut 3, 5, 6, 10, 12, dan 5 dengan nilai Xn sama dengan 15, sedangkan nilai X1 sama dengan 3. Jangkauan sama dengan X maksimal dikurang X minimum sama dengan 15 dikurang 3 dan sama dengan 12. Jadi jangkauan data tersebut adalah 12. Poin B, jangkauan data berkelompok. Jangkauan data berkelompok adalah salah satu cara untuk memahami penyebaran atau distribusi data dalam sebuah set data yang telah dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu. Jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Dengan contoh soal, data terlampir dan penyelesaiannya, titik tengah kelas terendah sama dengan 127, titik tengah kelas tertinggi 157, teori bawah kelas terendah 124,5, teori atas kelas tertinggi 159,5. Jangkauan berdasarkan titik tengah sama dengan 30 cm, sedangkan jangkauan berdasarkan tepi kelas
yaitu 35 cm. Poin C, jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Untuk menghitung jangkauan antar kuartil, dari data yang diberikan, kita perlu menghitung kuartil pertama atau sering disingkat Q1 dan kuartil ketiga dengan singkatan Q3. Rumus berlaku untuk data tunggal dan data kelompok dengan rumus JK sama dengan Q3 min Q1. Sedangkan untuk menghitung jangkauan semi interkuartil, kita menggunakan kuartil pertama dan kuartil ketiga yang telah dihitung sebelumnya. Rumus berlaku untuk data tunggal dan data kelompok. Dengan rumus QD sama dengan 12 kali Q3 min Q1. Dan contoh soalnya 1. Tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil dari data berikut. 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Penyelesaiannya, letak Q1 sama dengan I kali N plus 1/4. Letak Q1 sama dengan 1 kali 7 per 1/4. Sedangkan letak Q3 sama dengan 3 kali 7 plus 10/4. Nilai Q3 adalah data ke-6 yaitu 13. Nilai Q1 sama dengan min 2. Jadi nilai Q1 adalah 5. Jadi nilai JK sama dengan Q3 min Q1 sama dengan 13 min 5 dan hasilnya 8. Contoh soal yang kedua, tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Data nilai ujian bahasa Inggris 100 siswa sebagai berikut dengan data terlampir dan penyelesaiannya, letak Q1 sama dengan I kali N per 4 dan nilai letak Q1 1 kali 10 per 4 sama dengan 25. Letak Q1 sama dengan data ke-25 berada di kelas min 4. Dan nilai Q1 T BI plus P dikali I kali N min FK per 4 dan per FI. Nilai Q1 sama dengan 49,5 plus 10 dikali 25 min 30 per 20. Jadi nilai dari Q1 sama dengan 47. Sedangkan data ke-75 berada di kelas min 5. Letak Q1 sama dengan I kali N per 4. Sedangkan letak Q3 sama dengan 3 dikali 10 per 4 sama dengan 75. Nilai Q1 sama dengan TBI plus P dikali I kali N min FK per 4 per FI. Nilai Q3 sama dengan 59,5 plus 10 dikali 75 min 55 per 25. Nilai Q3 sama dengan 59,5 plus 10 dikali 0,8. Dan hasil dari nilai Q3 adalah 67,5. Sedangkan nilai JK sama dengan 67,5 diambil 47 sama dengan 20,5. Sedangkan nilai QD sama dengan 1/2 dikali 67,5 min 47 sama dengan 10,25. Materi selanjutnya adalah simpangan rata-rata.
Deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran statistik yang menunjukkan rata-rata selisih absolut antara nilai-nilai data dengan rata-rata data tersebut. Ini membantu untuk memahami sejauh mana data penyebar sekitar rata-ratanya. Dengan rumus DR sama dengan 1/N sigma F dikali XI dikurang X bar sama dengan sigma FI dikali X1 min X per N. Dan contoh soalnya terlampir. Dan materi selanjutnya, simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Simpangan rata-rata data berkelompok atau deviasi rata-rata dari data kelompok seringkali dihitung dengan menggunakan data yang telah dikelompokkan dengan interval kelas. Proses perhitungan sedikit lebih rumit dibanding dengan data tunggal karena melibatkan frekuensi tiap kelas. Dengan rumus DR sama dengan 1/N sigma F dikali XI dikurang X bar sama dengan sigma F1 dikali X1 min X per N. Contoh soalnya dengan soal tentukan simpangan rata-rata dari distribusi frekuensi berikut. Contoh soalnya terlampir pada yang terekam di layar. Dan materi yang selanjutnya itu variance. Variance adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu himpunan data tersebut dari nilai rata-rata mereka. Variasi dihitung dengan mengambil selisih setiap nilai dengan rata-rata berkuadratkan selisih-selisih tersebut, lalu menghitung rata-rata dari kuadrat selisih-selisih tersebut. Variance digunakan dalam berbagai bidang dengan mengukur penyebaran data dan dalam statistik inferensial untuk berbagi analisis lebih lanjut. Poin A, varians data tunggal. Varians data tunggal ditentukan dengan dua metode, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. Metode biasa menggunakan rumus S kuadrat 2 sama dengan sigma dikali X min X bar kuadrat per N untuk sampel besar dengan N lebih besar dari 30. Ukuran sampel kecil menggunakan N per L30 dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma dikali X min X bar kuadrat per N min 1. Sedangkan metode angka kasar menggunakan untuk sampel besar N lebih besar daripada 30 dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N min sigma X per N kuadrat. Untuk sampel kecil menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N min sigma X kuadrat per N dikali N min 1 sama dengan N sigma X kuadrat dikurang X sigma X kuadrat per N dikali N min 1. Dengan contoh soal terlampir.
Materi selanjutnya, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku data tunggal menggunakan rumus X sama dengan akar sigma dikali X min X bar kuadrat per N. Dengan contoh soal terlampir. Dan sedangkan simpangan baku data kelompok menggunakan rumus X sama dengan akar sigma F kali X min X bar kuadrat per N. Dan dengan contoh terlampir. Dan tadi materi terakhir dari penjelasan saya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.